Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda muslim, Muhammad Al-Fatih, memberikan mimpi buruk terhadap bangsa Romawi. Atas kota Konstantinopel yang tidak pernah bisa direbut oleh siapapun patah di tangan pemuda 21 tahun ini pada tanggal 20 Mei 1453. Mimpi buruk Romawi menjadi kenyataan. 70 kapal perang Al-Fatih berjajar rapi di Selat Bosporus setelah melewati bukit yang penuh dengan pohon-pohon besar. Kapalnya dilayarkan bukan melalui lautan, melainkan bentangan bukit yang menjulang tinggi. Teluk tanduk emas Golden Home. Selat Bosporus menjadi titik terlemah pertahanan Romawi. Mereka fokus di bagian depan Konstantinopel, tapi tak pernah membayangkan ide Al-Fatih. Hal ini menjadi tanda jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur di tangan pasukan Turki Utsmani, sekaligus menjadi tanda berakhirnya abad pertengahan. Muhammad Al-Fatih yang bernama asli Mehmed bin Murad lahir pada tanggal 30 Maret 1432. Ia sempat naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 11 tahun. Sejak dahulu, para khalifah dan pemimpin Islam selalu berusaha menaklukkan Konstantinopel. Usaha pertama dilancarkan tahun 44 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Semenjak kecil, Al-Fatih telah mencermati usaha pendahulunya berusaha menaklukkan Konstantinopel. Terkhusus ayahnya yang sudah berulang kali melakukan pengepungan terhadap kota Bizantium tersebut. Al-Fatih naik tahta lagi pada tahun 1451 Masehi. Ia pernah berpikir keras untuk menyusun strategi pengapungan kota yang menjadi rebutan banyak bangsa kala itu. Ia menyiapkan 250.000 tentara disiapkan untuk melakukan penaklukan. Berbagai pembekalan diberikan khusus kepada pasukannya, mulai dari Al-Quran, hadis, landasan tauhid, serta kecerdasan dan kemampuan fisik. Para mujahid diberikan latihan intensif serta selalu diperdengarkan dengan pesan Rasulullah SAW tentang pentingnya pembebasan Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Lantas, pasukan yang menyambut dengan zikir, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang menaklukkannya itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya itu. Tibalah waktunya, Kamis 6 April 1453 Masehi. Sultan Al-Fatih berpidato dan berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan berjihad, meluruskan niat dan harapan untuk agamanya. Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmani. Peperangan itu memakan waktu 54 hari. Berbagai keperluan dan peralatan perang diangkut dari pusat kesultanan menuju Konstantinopel. Kerajaan Bizantium dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Berkali-kali serangan besar-besaran bangsa Turki tidak memberikan pengaruh berarti untuk pertahanan mereka. Pelontar batu hingga pemanah terus diarahkan ke dalam benteng. Bahkan meriam terbesar di dunia kala itu juga disiapkan untuk memberikan ancaman terhadap musuh. Selain itu, penyerangan terhadap laut juga dilakukan. Puluhan kapal perang Al-Fatih dikerahkan untuk melakukan perlawanan dari sisi laut. Tapi saat pengepungan tidak memberikan dampak berarti. Pasukan Bizantium menggunakan cara cerdik dengan membentangkan rantai raksasa sehingga kapal tidak bisa lewat. Al-Fatih kecil dididik oleh ulama-ulama besar. Ia ditanamkan pemahaman akhlak, pengajaran fikih, hingga pelatihan ilmu militer menjadi makanan sehari-harinya. Ia juga dikenal sebagai ahli astronomi, ahli strategi perang, hingga menguasai berbagai bahasa dari belahan dunia. Seluruh kekuatan dikeluarkan, pasukan biasa sampai pasukan khusus disiapkan. Peralatan kecil sampai yang terbesar di zamannya itu disiagakan. Tujuannya untuk menggempur pasukan Konstantinopel. Hampir 1 bulan pengepungan belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Tembok-tembok yang hancur sedikit demi sedikit diperbaiki. Pasukan bawah tanah digempur habis-habisan dan pasukan laut tidak bisa bergerak karena rantai besar menghadang kapalnya masuk ke pertahanan musuh. Di lain sisi, sedikit demi sedikit mujahid
makin berkurang, sementara Konstantinopel masih terus melakukan perbaikan. Begitu juga persediaan makanan menipis karena telah lama bertahan di sana. Malam pada tanggal 28 Mei 1453, tampak pasukan mulai menyerah, satu persatu gugur di medan perang. Dalam suasana duka yang mendalam, tekadnya untuk menaklukkan masih tertanam kuat dalam diri Al-Fatih. Akhirnya ia menemukan ide terakhir. Setelah mengerahkan semua strategi perangnya, Al-Fatih memerintahkan pasukan laut untuk memindahkan kapalnya melewati hutan belantara agar sampai di Selat Bosporus. Pertahanan terlemah Konstantinopel. 70 kapal berlayar melewati bukit dengan kegelapan yang menyelimuti. Dalam waktu kurang dari 1 malam, disinilah kemenangan direbut Al-Fatih. Pasukan Konstantinopel kocar-kacir karena telah dikepung dari berbagai sisi. Setelah ditaklukkan, Al-Fatih memindahkan pusat pemerintahannya ke Konstantinopel. Ia mendirikan Kekaisaran Turki Utsmani. Setelah itu, dia melakukan perjalanan untuk menaklukkan kota-kota lain di Eropa, salah satunya Bosnia. Dalam kepemimpinannya, ia banyak membangun universitas dan madrasah. Ia juga mengutamakan keilmuan dan pengetahuan keagamaan bagi rakyatnya.